Di dalam perjalanan saya menghafal Quran ini, alhamdulillah saya sudah menempati 2 lembaga, yang di mana kedua lembaga tersebut ini adalah tempat saya bercerita bersama Al-Quran. Di lembaga pertama, saya mengawali perjalanan saya di dalam menghafal Quran kurang lebih selama 4 tahun lamanya. 2 tahun pertama, saya coba jalani proses saya dengan saya berniat dan bersungguh-sungguh di dalam menghafal Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hafalan saya pun bisa hatam 30 juz. Saya mengira tugas saya di lembaga pertama ini telah selesai karena telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Tapi ternyata belum, karena masih ada satu tugas lagi yang harus saya selesaikan, yaitu tasmid 30 juz sekali duduk. Inilah yang menjadi tantangan besar buat diri saya. Memasuki di 2 tahun terakhir ini, saya coba mulai kembali lagi proses saya untuk persiapan tasmid 30 juz sekali duduk. Akan tetapi, di 2 tahun terakhir ini akan menjadi tantangan yang sangat rumit buat saya. Tentunya karena lingkungan yang tidak baik, yang mana lingkungan ini membuat saya lalai dan malas untuk memerjakan kembali lagi hafalan saya. Akibat dari kelalaian itulah, selama 2 tahun terakhir ini, saya belum menyelesaikan tugas dari lembaga pertama saya, yaitu tasmid 30 juz sekali duduk. Sehingga saya berpikir, kenapa saya bisa seperti ini? Ada apa dengan diri saya? Apakah karena pengaruh lingkungan yang menjauhkan saya dari Al-Quran, atau Al-Quran yang menjauh dari saya akibat dari kelalaian yang saya lakukan? Dan pada akhirnya saya pun dengan kesadaran penuh bahwa jika saya terus seperti ini, saya hanya akan mencoreng nama baik Al-Quran dan menjadikan orang-orang sekitar saya tidak termotivasi dalam menghafal Quran karena perilaku saya yang tidak mencerminkan sebagai seorang penghafal Quran. Maka dari itu, dengan berat hati yang penuh tangisan, saya pun memutuskan untuk hijrah dari tempat awal saya berjuang bersama Al-Quran. Saya selalu berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada saya tempat di mana saya bisa menghafal kembali Al-Quran. Tetapi tidak hanya menghafalnya saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, saya pun menemukan sebuah lembaga yang memiliki visi mencetak pembawa cahaya Al-Quran yang unggul, profesional dan mandiri, dan menjadikan tauhid sebagai solusi hidup. Ya, inilah dia tempat yang Allah tunjukkan kepada saya, Pondok Pesantren Karakter Quran One Quran Institute. Di sini kami didampingi oleh guru-guru yang baik dan kompeten di bidangnya, yang mengajarkan kepada kami bukan hanya tentang menghafal dan juga membaca Al-Quran saja, tetapi juga mengajarkan kepada kami untuk menghidupkan Al-Quran dengan cara mentadaburi atau menghayati pentingnya ayat-ayat Al-Quran ini dengan ciri-cirinya yang efektif, inspiratif, serta motivatif. Sehingga apa yang telah saya pelajari dan apa yang telah guru-guru sampaikan menjadi motivasi terbesar buat saya. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk tasmid 30 juz sekali duduk. Bagi saya, Al-Quran itu selain menjadi petunjuk dan juga pedoman buat diri kita, tetapi di sisi lain Al-Quran itu adalah fitrah. Fitrah maknanya adalah suci dan murni. Seseorang ketika pertama kali diciptakan di dunia ini itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan murni. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap bayi-bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita yang dahulunya bayi dapat tetap terjaga fitrahnya bahkan sampai ketemu Allah pun dalam keadaan fitrah, yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Fatir, syariatnya juga fitrah, tidak akan berubah selamanya. Sehingga jika manusia selalu membersamai dirinya dengan Al-Quran, maka akan selalu terjaga fitrahnya. Itulah cara Allah menjaga jiwa ini agar terus utuh bahkan sampai ketemu dengannya. Karena jika hidup ini dibersamai dengan Al-Quran, maka dengan cahaya Al-Quran itulah semua kegelapan ini akan hilang dan hiduplah manusia dengan terangnya Al-Quran. Akan tetapi sebaliknya, jika hidup tanpa Al-Quran berarti hidup dengan hawa nafsu dan dengan aran-aran setan. Karena setan tahu betul cara yang efektif untuk menyesatkan manusia, yaitu menjauhkannya dari Al-Quran. Semoga apa yang telah saya pelajari selama saya di lembaga ini, saya berharap semoga saya bisa teristiqomah bersama Al-Quran dan menghidupkannya dalam pribadi saya serta lingkungan sekitar saya. Dan semoga Al-Quran ini bisa menjadi penyejuk hati saya, cahaya dada saya, penghilang kesedihan dan kegundahan hati saya. Dan semoga Allah teguhkan hati saya di atas agamanya dan Allah teguhkan hati saya di atas ketaatannya.
untuk teman-teman yang sedang bingung untuk mencari potensi di bidangnya masing-masing, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk mari kita bersama-sama mengawali perjalanan hidup kita dengan belajar Al-Quran. Karena dengan kita belajar dan juga menghafal Al-Quran, itu adalah perjalanan hati yang penuh berkah dan cahaya ilahi. Setiap ayat yang kau ucapkan itu adalah langkah menuju keridhaan Allah dan kemuliaan di akhirat. Karena menghafal Al-Quran adalah jihad terbesar untuk meraih cinta dan rahmatnya Allah. Maka dari itu, jadikanlah menghafal Al-Quran sebagai bagian dari hidupmu, supaya Al-Quran akan menjadi penuntunmu. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang di dalam menghafal Al-Quran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman janganlah terlalu fokus pada jumlah hafalan saja, tetapi fokuslah pada komitmen bersama Al-Quran. Karena itulah kesuksesan sesungguhnya bagi seorang penghafal Al-Quran saat hari-hari dipenuhi dengan komitmen yang tinggi untuk Al-Quran. Karena pada akhirnya target menghafal Al-Quran bukanlah selesai 30 juz, tetapi usahakan kita untuk teristiqomah bersama Al-Quran. Sebab tidak ada garis finish di dalam perjuangan bersama Al-Quran ini selain kematian. Jadikanlah Al-Quran sebagai bagian dari hidupmu, bukan sebagai bagian dari waktu luangmu.